Nah, waktu 3 minggu yang lalu kan Kak Cynthia udah tugas tuh, terus Bang Indra juga udah tugas. Nah, hari ini kita juga ada guru-guru yang baru nih yang tugas. Nah, ada musik juga. Nah, yuk semuanya kita langsung aja ya Bang. Langsung Check it out. Hai adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Kak Yosefin Boris Simangunsong. Kakak mengajar di kelas KNA. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik, nama aku Kak Fani Borumanula. Aku ngajar di kelas Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Ruben Sujirade Songko. Saya pemusik di kelas Betania. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Pergi sekolah minggu 987654321 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita sekolah minggu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mama Papa. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik Kak. Pasti baik. Coba kakak tanya, apa kabar Bang Ruben? Baik. Baik. Kak Cynthia? Baik juga Kak. Bang Indra? Selamat. Baik. Baik. Baik juga. Baik. Kak Fani juga baik. Nah, sekarang Kak Cynthia, biar kita lebih semangat, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Ya benar, supaya adik-adik yang di rumah itu biar semangat dulu nih pagi-pagi nih. Iya, Kita betul. mau ngajak nyanyi dulu ya Kak. Iya, tapi sambil bangkit berdiri ya adik-adik ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Ayo Bang Ruben. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi Bang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya dulu, karena nanti kita mau Mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau doa pembuka, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Ayo Bang. Bapakku datang padamu,
lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai pada hari ini kami sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah sekolah minggu ini. Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah Kak Fani, supaya adik-adiknya di rumah semakin semangat, Iya. kita mau mengajak adik-adiknya nih untuk memuji Tuhan. Oke. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, Kakak Sinti mau tanya dulu nih, Rema minggu lalu nih, cerita firman Tuhan yang lalu, remanya kira-kira Kak Fani inget gak? Ingat Kak. Kalau Cindy ingat? Ingat dong. Oke, kalau ingat kita ucapin bareng-bareng ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Kuduskanlah hari Minggu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, pasti adik-adik juga sudah menghafalkan di rumah. Nah, sekarang kita mau ngajak adik-adik nih untuk, bernyanyi lagi. Nyanyi lagi. Masih bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi apa, Kita Kak? nyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Bang. udah, tapi kayaknya satu lagu lagi deh Kak, Satu supaya lagi. adik-adik yang di rumah juga semakin semangat. Oke, biar semangatnya full ya Kak. Mm-mm. Oke, kita mau angkat pujian lagi, Satu Jumlah Hidungku. Satu jumlah hidung dan mulutku, mana duanya? Dua telinga
Kira-kira Kak Cynthia masih inget gak firman Tuhan minggu lalu itu tentang apa sih Kak? Minggu lalu itu Kak Fani masih membahas titah keempat, yaitu kita harus menguruskan hari Minggu itu. Nah, untuk caranya gimana sih Kak Fani? Caranya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi kan dengan kondisi saat ini kita nggak bisa nih beribadah bersama-sama di gereja, Iya. tapi adik-adik harus bisa tetap nih beribadah di rumah masing-masing bersama mama dan papa. Dengan Ya kan, cara Kak apa Fani? Kak Cynthia? Dengan cara membaca firman Tuhan, Berdoa. terus memuji nama Tuhan. Bareng gitu. keluarga di rumah. Betul. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan sama Kak Epin. Berarti kan tadi adik-adik sudah disiapkan tuh Alkitabnya. Iya. Sekarang kita mau siap-siap. Kita mau nyanyi dulu nih Kak Fani. Iya, kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah mengangkat pujian buat Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman. Cuman sebelum kita mau dengerin firman, kita mau berdoa dulu ya. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan, hingga saat ini kami bisa melakukan ibadah di rumah. Tuhan Yesus, kami telah mengangkat pujian buat nama Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirman Engkau Bapa, kiranya biarkanlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di atas ini Tuhan dosa kami, ampunilah itu Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau buka firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Udah pada buka belum? Udah ya. Nah, nanti yang baca gini. Yang baca ayat 15 itu yang anak perempuan, yang ayat 16-nya itu yang baca anak laki-laki. Kita mulai baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, sekarang yang anak laki-laki ya, ayat 16, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita udah dengerin firman. Sekarang Alkitabnya boleh taruh di bawah. Kita mau belajar firman. Nah, adik-adik, Kak Epin mau nanya, sekarang hari apa ya? Hari Minggu, betul. Sekarang hari Minggu, sekarang adalah hari Sabat. Nah, adik-adik, biasanya semua orang Kristen kalau hari Minggu akan pergi ke gereja. Nah, adik-adik sekolah minggu juga pasti pergi ke gereja kan? Ngapain ya ke gereja? Ada yang bisa jawab? Betul, kita mau sekolah minggu.
kita mau memuji nama Tuhan. Nah, Kak Epin mau nanya dulu nih, buat anak kelas kecil, kalau kita ke sekolah minggu ngapain ayo? Apa? Iya bener, kita mau menyanyi. Kita menyanyi sambil menari, kita bernyanyi sambil melompat. Untuk siapa? Untuk memuji nama Tuhan. Nah, tadi kelas kecil udah kakak tanya, katanya bernyanyi. Kalau kelas tengah, selain bernyanyi kita ngapain ke gereja? Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik, selain berdoa, kakak mau nanya kelas besar, kita ngapain sekolah minggu? Apa? Iya benar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta, dari Inang Pendeta, dari kakak guru sekolah minggu, dan dari kakak abang guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita melakukan ibadah sekolah minggu dengan kakak abang sekolah minggu yang selalu setia menemani kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kondisinya kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh berkerumun. Tetapi apakah kita masih bisa memuji nama Tuhan? Masih, walaupun kita di rumah, kita bisa mengadakan ibadah online sekolah minggu. Kita bisa apa? Memuji nama Tuhan dengan bernyanyi di rumah. Kita bisa berdoa, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dengan siapa? Dengan mama, dengan papa, dengan adik, dengan abang, dan dengan kakak kita. Jadi kita bisa mengadakan sekolah minggu, ibadah online-nya di rumah dengan keluarga yang kita sayangi. Nah, adik-adik, bukan hanya kita yang belajar firman Tuhan, tetapi Timotius juga. Dia juga selalu belajar firman Tuhan. Siapa yang ngajarin? Neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Mereka selalu sabar mengajari Timotius. Mereka selalu setiap hari mengajari Timotius, baik pagi, siang, sore, dan malam. Mengapa mereka mengajarinya? Karena di dalam firman Tuhan ini, di sini semua tertera apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Nah, adik-adik, selain nenek dan ibunya, ada lagi loh yang mau mengajari Timotius tentang firman Tuhan. Siapa dia? Rasul Paulus. Dia mau sabar mengajari Timotius tentang firman Tuhan. Rasul Paulus mau agar Timotius mengerti apa isi dari firman Tuhan. Selanjutnya apa? Agar Timotius bisa melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan agar Timotius disukai dan disayang sama Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang sayang sama Timotius kalau dia mengerti firman Tuhan, tetapi orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, adik-adik, ayo kita baca firman Tuhan, baik di rumah maupun di gereja, baik siang maupun malam. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Selain itu, Tuhan mau kita selalu belajar dan belajar firman Tuhan. Ada mama papa yang akan menemani kita, ada teman-teman kita yang akan bisa berbagi ilmu dengan kita. Nah, adik-adik, kalau kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, maka kita akan melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita dimampukan untuk berbuat baik untuk sesama. Nah, oleh karena itu kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mengerti dengan bantuan siapa? Roh Kudus. Adik-adik tahu hari ini kita merayakan hari apa? Iya, hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus, di mana itu adalah salah satu janji yang digenapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah disalibkan dan dia janji akan bangkit pada hari ketiga. Apakah janjinya itu tergenapi? Tergenapi adik-adik. Nah, selain itu apa janji Tuhan yang dia genapi? Dia akan bangkit dan naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Tergenapi adik-adik? Iya, tergenapi. Nah, hari ini juga dia berjanji, kalau dia naik ke sorga, Roh Kudus akan turun untuk menjaga kita, untuk membuat kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jempol. Caranya bagaimana? Kita taat sama mama, taat sama papa, dan sayang kepada sesama. Nah, adik-adik, kita tadi udah dengar firman Tuhan. Sekarang Kak Epin ada tugas buat adik-adik. Boleh dibuka Lukas 11 ayat 28. Udah dibuka? Udah? Oke, kita sama-sama baca ya adik-adik ya. Lukas 11 ayat 28.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita. Jadi dihafal ya, Lukas 11 ayat 28-nya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarkanlah firman-Mu ini Tuhan bukan hanya kami dengarkan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami sebagai pelaku dan pendengar firman Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan masuk kanan keluar kiri, tapi biarkanlah apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat semua adik-adik sekolah minggu HKBP Legend Suprapto, berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka selalu sehat untuk menghadapi hari-hari ini, dan biarlah mereka penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan rezeki Tuhan, agar bisa mencukupi kebutuhan dari adik-adik kami ini, dan selalu setia untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat apapun Tuhan pergumulan kami masing-masing, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, di atas ini juga Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk mengaku dosa dan ampun atas segala Tuhan pelanggaran yang kami lakukan. Kami sering menyakiti hati Tuhan, kami sering melakukan hal-hal yang salah. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang Maha Besar, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas, tapi hari ini karena hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus ya Kak, sesuai dengan firman-Nya Kak Epin, maka aktivitas kita hari ini juga akan berhubungan dengan turunnya Roh Kudus. Nanti aktivitas kita akan dibagi 3 horong, seperti minggu lalu ada horong kecil, tengah, dan besar. Nah, yang pertama horong kecil akan disampaikan sama Kak Epin. Silakan Kak Epin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas untuk kelas kecil. Yang pertama, kakak sebutin dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama, kita harus siapin dulu. Mana nih? Ya, makasih Kak Sin. Nih, kita siapin dulu kertas karton. Kertas karton itu boleh yang berwarna ataupun yang polos, jadi yang ada aja ya. Selanjutnya, selain kertas karton, kita siapin juga kertas origami adik-adik. Kita siapin 2 lembar aja. Warnanya nggak harus merah sama orange, terserah pilih warna apa aja. Kalau kakak pilih warna merah sama orange ya. Selain itu, kakak juga siapin pita. Nanti pita ini kakak kasih tahu fungsinya buat apa. Selain ini, kakak juga siapin ini apa namanya, double tip. Kakak siapin double tip sama gunting. Nah, alat peraganya itu aja. Sekarang kita langsung praktekkan ya adik-adik ya. Nah, yang pertama kita siapin tadi kertas karton tadi untuk membentuk persegi seperti ini, sepanjang ini. Kalau bisa disesuaikan dengan kepala anak masing-masing. Kira-kira udah pas atau belum? Nah, setelah itu kalau udah digunting, nanti dibolongin adik-adik ujung ke ujung, ujung ketemu ujung. Anggap aja satu buletan gitu, satu lingkaran gitu ya adik-adik ya. Setelah itu, nah fungsi pita yang tadi itu dimasukkan di sini sebagai pengikat, di sini aja. Satu dibuat di lubang ini, satu buat di sini. Nah, setelah itu adik-adik kita buat lingkaran seperti ukuran kepala kita tadi. Kita jangan lupa tadi membuat mana tadi kertas origami. Nah, kertas origami tadi ini dibuat seperti lidah api. Nah, nanti akan jadinya seperti ini adik-adik. Ada satu lidah api yang besar dan ada satu lidah api yang kecil. Nah, di lidah api yang kecil ini dituliskan ayat hafalan tadi yang kakak sampaikan, yaitu Lukas 11 ayat 28. Ditulisnya pakai ballpoint ya adik-adik ya. Nah, setelah juga boleh kayaknya. boleh spidol boleh, spidol biar lebih kelihatan nggak apa-apa ya. Nah, setelah udah selesai dibuat tadi lidah api yang besar dan kecil, ini lidah api yang besar dulu diatur mana kira-kira tengahnya ya adik-adik ya. Di sini ditaruh double tip agar bisa nempel ke karton yang tadi udah kita bentuk persegi.
Boleh bantu kasih ditempel aja aku yang. Nah, satu lagi yang kecil akan ditempel oleh Cynthia ya adik-adik ya. Nah, udah jadi seperti ini. Tadi kan kita udah di belakang. Sekarang kita taruh di kepala kita. Saya paling manggil Kak Fani coba. Nih, kita buat seperti ini. Nanti tali yang tadi yang kakak buatkan di lubangnya itu kita buat untuk pengikat. Nah, nah, kurang lebih seperti ini adik-adik aktivitasnya untuk kelas kecil. Dilanjutkan oleh aktivitas yang lain. Oke, ini tadi kelas kecil. Sekarang kita mau untuk horong tengah. Tadi kelas kecil itu kana A sampai sion B. Sekarang horong tengah itu dari kelas Nazaret sampai kelas 2. Nah, sama seperti yang tadi kita siapkan kertas karton, lalu kita siapkan juga kertas origami, lalu kita juga siapkan pita. Nah, caranya kita dari kertas karton itu kita akan membuat gambar apa ya? Gambar love atau hati. Ada ukuran yang besar, lalu ada ukuran juga yang agak sedang. Jadi nanti love-nya ini kita tempel nih berdua warna ini. Lalu nanti kertas origaminya ini kita akan buat lidah-lidah api yang kecil-kecil seperti ini. Lalu kemudian hasilnya seperti apa? Nih, hasilnya seperti ini. Jadi nanti love-nya yang di tengah itu yang sedang kita tulis juga nih ayat hafalan hari ini dari Lukas 11 ayat 28. Lalu tadi yang api-api kecil itu, lidah api yang kecil itu kita buat kayak gantungan seperti ini. Nih ada yang banyak kan, ada banyak lah pokoknya. Lalu tadi mintanya kita juga buat seperti ini. Jadi nanti hasilnya ini nih adik-adik bisa adik-adik pajang di kamar, di depan pintu, supaya adik-adik senang baca. Nah, itu yang horong tengah. Sekarang kita mau lanjut horong besar. Katakannya sampai. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan horong besar itu dari kelas 3 Yeriko sampai kelas 6 Yerusalem. Bahan bahannya yang pertama kita siapkan piring plastik, cukup 2 aja. Terus habis itu kertas origami, boleh 2 boleh 3, dan benang, bisa benang bisa tali juga nggak apa-apa. Terus ini mata-mataan, tapi kalau misalnya di rumah nggak ada mata-mataan nggak apa-apa, adik-adik buat aja pakai spidol. Nah terus dari piring plastik ini kita mau buat burung merpati. Jadi untuk badannya bentuknya seperti ini, untuk badannya. Terus untuk sayap ya, untuk sayapnya seperti ini, ada 2 sayapnya. Terus untuk kepalanya ini ya di sini, dan untuk ekornya tempel di sini Kak, di bawah. Nah terus dari kertas origaminya, salah satu kertas origaminya adik bikin gambar hati. Nah terus nih kayak gini, gambar hati dan juga lidah-lidah api seperti ini. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Yang lidah-lidah apinya itu adik-adik jadikan hiasan di bawahnya. Gampang kan ya adik-adik ya. Dan juga gambar hati yang tadi adik-adik tulis ayat hafalan hari ini, Lukas 11 ayat 28, dan itu ditempel di bagian badan burung merpatinya. Oke? Sekian dari bawah kita. Nah ini hasil kelas tengah. Ini kelas kecil. Nah jadi nanti hasil karya ini nanti adik-adik foto. Jangan lupa kirim ke WhatsApp atau
Jadi nanti kalau adik-adik mengikuti ibadah pengajaran kelas sekolah minggu, adik-adik akan dapat 1 poin. Lalu kalau misalnya nih adik-adik ngerjakan aktivitasnya nih kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, adik-adik juga akan dapat lagi 1 poin, jadi dapat 2. Terus adik-adik hafal nih ayat hafalan hari ini, adik-adik dapat 3. Jadi banyak kan? Banyak. Jadi adik-adik harus kerjain semuanya. Lalu jangan lupa kirim foto atau videonya ke nomor WhatsApp kakak atau bang sekolah. Di grup kelas masing-masing ya, Ya Kak? betul, di grup kelas masing-masing. Nah sekian kreativitas kita minggu hari ini. Terima kasih. Adik, sekarang kita akan tutup pengajaran kita seperti dengan firman Tuhan yang tadi, di mana hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Kita akan menjadi saksi Kristus. Kita akan bernyanyi pekerja Kristus. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, adik-adik, sekarang kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, kelas sekolah minggu telah selesai. Kakak sekolah minggu dan abang-abang pemusik mau bilang, tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. dadah.